Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sofyan di Jawa Tengah. Mas Sofyan tidak menyebutkan dari daerah mana, cuma dia menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2013 lalu. Jadi di tahun 2013 tersebut, Mas Sofyan itu pernah, ya memang beberapa kali mengalami di titik hidupnya itu, Mas Sofyan itu menganggur gitu ya. Bener-bener dia itu nggak ada pekerjaan. Ya, dipecat iya, perusahaannya atau tempat bekerjanya tutup iya, intinya kayak gitulah. Tidak diperpanjang masa kerjanya, dan di tahun 2013 tersebut, Mas Sofyan pun mengalami kondisi yang sama. Dia waktu itu cuman agak sedikit beda kasusnya. Dia di tempat pekerjaan itu difitnah oleh salah satu temannya, dan akhirnya kayak gitu, si bosnya itu kayak semacam diprovokasi gitu ya. Dan Mas Sofyan akhirnya dipecat dari tempat pekerjaannya tersebut. Ya alasannya cukup menyakitkan lah. Tapi ya bagaimanapun juga keputusan sudah diambil, Mas Sofyan pun akhirnya menjalani kehidupan itu ya untuk sementara nganggur dulu. Nah, lagi nganggur semacam itu, Mas Sofyan ya bukannya berhenti atau apa, dia terus berusaha mencari pekerjaan baru gitu ya. Dan bahkan Mas Sofyan itu masuk ke pasar-pasar kayak gitu, apapun lah, barangkali aku bisa ngebantu jadi kuli panggul atau apapun itu, yang penting ada uang masuk lah. Karena apa? Mas Sofyan waktu itu jadi tulang punggung keluarga. Mas Sofyan belum menikah, cuman bapaknya itu udah sepuh ya, udah tua, dan ibunya juga udah nggak produktif. Akhirnya Mas Sofyan kan yang diandalkan, anak terakhir gitu ya, jadi diandalkan. Udah, pokoknya sehari itu harus ada yang masuk, soalnya ya bagaimanapun juga orang tua aku butuh makan, aku juga butuh makan. Tabungan itu boleh dibilang ya sudah sangat menipis gitu kan. Akhirnya sudah kesana keluar masuk pasar, memang dapat pekerjaan gitu ya, dapat jadi kuli panggul kayak gitu, lumayan. Alhamdulillah setengah hari itu Mas Sofyan udah, ya kalau dihitung-hitung udah lumayan bisa buat makan. Dia pun siang itu istirahat untuk kesekian harinya gitu ya. Jadi selama beberapa hari ya udah aku jadi kuli panggul dulu. Dan itu saat lagi istirahat setelah beberapa hari bekerja sebagai seorang kuli panggul, Mas Sofyan itu didatangi sama seseorang. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Nggak ada 1 menit, bawangnya nggak berada di sini karena tadi nggak sempet nyiapin ya. Nah, nanti kawan-kawan bisa cek aja di bawah di deskripsi video, bawang gorengnya Biji itu bisa. Oh ya, yang untuk yang udah pesan terima kasih banyak kemarin, dan untuk yang belum pesan ditunggu pesanannya. Bawangnya renyah, enak. Nanti dilihat aja untuk pemesanannya di deskripsi video di bawah ini. Itu aja, nggak usah lama-lama ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ceritanya Mas Sofyan. Nah, siang itu Mas Sofyan lagi istirahat. Dia lagi bengong, habis makan waktu itu ya. Habis makan siang, dia pun bengong melamun di sana. Datanglah seorang laki-laki, nepuk pundaknya, tak gitu kan. Mas Sofyan ngelihat ke atas, dan dia nggak kenal laki-laki itu siapa. Dan si laki-laki tersebut cuman senyum terus duduk di sampingnya. Istirahat Mas, katanya. Iya Pak, saya lagi istirahat. Udah lama kerja ini, jadi kuli panggul begini. Enggak Pak, baru beberapa hari, kata Mas Sofyan. Oh, sebelumnya kerja di mana? Ditanya-tanya begitu kan. Mas Sofyan pun akhirnya cerita, saya tuh sebelumnya kerja di ini gudang tepung gitu ya. Saya kerja di gudang tepung, ya pekerjaannya nggak jauh-jauh sama kayak ini juga. Cuman kalau di gudang tepung agak mendingan, katanya begitu ya. Oh begitu Mas, mau kerja nggak gitu? Ditawarin pekerjaan sama si bapak tersebut. Oh, kerja apa Pak? Ada di tempat saya di sana, di tempat saya bekerja, katanya. Ini ada sebuah gudang Mas. Mau nggak kerja di situ? Ada kertas di dalamnya, macam-macam lah di sana.
Mas Sofyan kan bingung gitu ya. Ini lagi mulai menyukai pekerjaan sebagai kuli panggul. Ditawari pekerjaan seperti itu. Ya Mas Sofyan nanya, emang lagi nyari orang Pak? Ya kenapa saya nawarin ya? Karena memang lagi nyari orang Mas. Mau enggak? Katanya minat enggak? Kalau saya sih minat-minat aja Pak gitu kan. Ya sudah, kalau minat nanti kapan mau ke sana? Katanya begitu kan. Ini saya masih ada panggilan lagi Pak, nanti jam 2 katanya. Ya sudah, kalau kayak gitu sore ya, nanti ke sana ya, kata si bapak tadi. Nanti saya balik lagi ke sini. Iya Pak, Bapak mau ke sini jam berapa? Oh ya, kamu selesai jam berapa? Mungkin sekitar sampai jam 3, ya aman-amannya setengah 4 sih Pak, kata si Mas Sofyan. Ya sudah, setengah 4 saya ke sini, kata si bapak. Baik Pak, ya Mas Sofyan kan udah kan, si bapak itu pulang. Mas Sofyan di sana bingung. Ini gimana ya gitu ya. Aku dari kemarin itu nyari kerjaan susah banget. Hari ini giliran aku udah menyukai pekerjaan ini, malah ada pekerjaan masuk. Terus, ya sudahlah, nggak apa-apa wis, tak coba, pikirnya si Mas Sofyan ya. Akhirnya sudah, hari itu pun melanjutkan pekerjaannya. Bener aja sekitar jam setengah 4 si bapak itu datang ke situ. Mas Sofyan pun berpikir begini, kok sampai sebegitunya ya si bapak itu nawarin pekerjaan? Emang butuh banget ya, sementara aku kan ya cuman begini, aku tuh cuman pekerja kasar, bukan ahli sesuatu atau apapun. Aku juga tadi nggak cerita banyak mengenai apa yang aku bisa, kata si Mas Sofyan. Aku memang bisa elektronik sedikit gitu ya, tapi ya aku kan nggak sempet cerita. Nggak ada nilai plusnya lah, pikirnya Mas Sofyan. Ya kebingungan sendiri, dan setengah 4 si bapak tadi datang ke situ. Nah, setelah datang Mas Sofyan dengan kondisi yang masih kotor begitu ya. Pak, tapi saya masih udah enggak apa-apa gitu. Ayo bonceng saya. Pak, tempatnya jauh atau enggak? Enggak, tempatnya deket kok, enggak jauh dari sini. Paling 2 kilo, kata si bapak. Oh ya sudah Pak. Akhirnya dibonceng lah si Mas Sofyan tadi. Sepedanya ini kan diparkir di area pasar di situ ya. Lagian sama orang-orang pasar itu udah mulai kenal si Mas Sofyan. Akhirnya diboncengin ke sana, ke tempat pekerjaannya. Ya sebuah gudang, tapi nggak diceritakan gudang apa. Tapi memang di sana itu banyak tumpukan-tumpukan kertas. Nah, di samping gudang tersebut itu ada sebuah rumah. Itu adalah rumah bosnya. Mas Sofyan awalnya itu sebenarnya sempat nyangka kalau orang ini yang jemput aku itu adalah yang punya bosnya atau apa gitu ya. Ternyata bukan, ternyata dia juga seorang karyawan juga. Nah, ke situ ketemulah sama si bosnya, seorang bapak-bapak lagi. Pak, ini Pak, saya udah dapat orang katanya gitu kan. Namanya siapa Mas? Belum kenalan waktu itu. Nama saya Sofyan. Oh, akhirnya ditanya-tanya, mirip tadi. Sebelumnya kerja di mana dan sebagainya kayak gitu. Mas Sofyan pun cerita apa adanya, dan kamu mau ndak Mas Sofyan kerja di sini? Si bosnya itu baik. Kalau si bapak-bapak yang nawarin pekerjaan itu tuh agak sedikit angas gitu ya, agak sedikit galak lah. Nah, sementara si bosnya itu ngomongnya tuh lebih lembut. Usianya jauh lebih tua, mungkin sekitar 60-an lah si bapak bos yang tadi itu ya, yang punya itu. Nah, ini ya nanya-nanya kayak gitu. Mas Sofyan pun jawab apa adanya. Terus, kamu mau ndak kerja di sini? Setelah itu ya ditawarin bayarannya sekian kayak itulah, kata si bos. Pekerjaannya tuh begini. Mas Sofyan pun akhirnya, ini lumayan gitu kan. Hasil segini melebihi pekerjaanku di pasar tadi jadi kuli panggul. Mas Sofyan pun akhirnya menerima. Ya wis, menerima, pulang ke rumah pun seneng, cerita sama bapak sama ibunya. Ya bapak sama ibunya bersyukur, alhamdulillah ya Pian ya. Kamu keluar dari tempat yang satu, dapat tempat yang lebih bagus, kata si bapak. Iya Pak, doain semoga semua lancar. Akhirnya sudah kan, Mas Sofyan pun pamitan dengan orang-orang yang di pasar sana. Dan singkat cerita, Mas Sofyan mulai bekerja di situ. Dikasih bimbingan ini itu dikasih tahu begitu ya pekerjaannya Mas Sofyan, dan ternyata pekerjaan Mas Sofyan itu nggak berat. Dia itu cuman justru pekerjaannya itu bukan angkut-angkut, tapi malah megang buku. Ini yang masuk berapa dihitung, intinya kayak gitu, disuruh ngitung. Pekerjaanku cuman begini, aku dikasih meja di sana, terus ya disuruh nulisin ya, nulisnya masih nulis manual. Mas Sofyan nggak ngerti kalau misal harus pakai komputer atau laptop atau apa, itu nggak ngerti. Dikasihnya buku manual ya, dicatat, 13,
Oh, yang ini 4, yang ini 7 atau apa itu dicatetin semua sama Mas Sofyan. Pokoknya barang yang masuk ke dalam gudang sama ada yang keluar juga gitu. Itu dicatat berdasarkan laporan dari orang-orang yang ada di situ juga. Waktu pun berjalan, Mas Sofyan juga mulai menikmati pekerjaan tersebut. Bahkan cerita ke orang tuanya, "Pak, aku itu kerjanya di gudang, tapi serasa kerja di kantoran, Pak," kata Mas Sofyan. "Loh, emangnya kenapa, Pian?" "Kerjaanku tuh cuma nulis, Pak," katanya. "Wah, bagus dong. Kamu nulis, tulisan kamu kan emang bagus, Pian," gitu. Bapaknya salah paham, maksudnya dikira nulis tuh nulis apa, pakai tangan gitu ya. Nulis bagus atau apa, nulis kalimat, bikin cerita atau gimana, pikirnya si bapaknya. "Bukan nulis seperti itu, Pak. Aku cuma nulis-nulis angka doang, nyatetin barang yang masuk berapa, barang yang keluar berapa. Berarti kamu nggak ngangkut-angkut begitu?" "Enggak, Pak, alhamdulillah pekerjaanku tuh enak." Nah, udah kan Mas Sofyan itu bekerja di gudang tersebut. Waktu itu kurang lebih sekitar 3 minggu di sana. Itu udah seneng, udah nyaman, kenal dengan orang-orang yang ada di situ juga. Tapi memang ada satu. Ada seorang ibu-ibu, sama-sama karyawan juga. Dia itu gak suka sama Mas Sofyan. Dari awal bekerja di situ, gak pernah yang namanya ngobrol, gak pernah yang namanya nyapa. Yang ada itu apa? Ngeliatin Mas Sofyan itu dari kejauhan. Itu sebenarnya bikin Mas Sofyan risih. Tapi ya mau gimana lagi lah, aku bekerja di sini, jalanin aja. Aku udah tahu apakah ibu itu iri sama aku atau gimana. Bodo amat lah pikirnya Mas Sofyan. Yang penting aku kerja dengan baik dan benar. Itu kan selama 3 minggu, yaitu tadi si ibu-ibu itu tuh kayak gitu terus, jutek. Pokoknya nggak ramah lah, bener-bener nggak ramah. Mas Sofyan beberapa kali coba menyapa, tapi ya jawabannya tuh cuman ngelirik begitu doang, sambil kayak gitu kalau di kejauhan itu kayak diawas-awasin. Dan sampai setelah 3 minggu Mas Sofyan bekerja di sana, bosnya itu datang, bukan bosnya, berarti orang si bapak-bapak yang nawarin Mas Sofyan pekerjaan di pasar, itu datang ke sana. "Pian, iya Pak, Pak Atmo mau ketemu," katanya. Pak Atmo itu adalah bos besarnya. "Oh iya Pak, sekarang Pak?" "Iya sekarang." Akhirnya kesanalah si Mas Sofyan kan, diantar sama si bapak tadi. Saat lagi nganter ke sana, entah apa yang terjadi, Mas Sofyan itu nggak tahu. Seingatnya Mas Sofyan atau sepengetahuannya dia lagi berjalan itu kakinya tuh kayak diserimpung gitu ya, disandung gitu. Yes, pokoknya gitu ya, ditackle supaya Mas Sofyan jatuh sama si bapak ini. Dan Mas Sofyan ya bener aja jatuh brek gitu kan. Mas Sofyan pun bingung mau negor, "Pak, kenapa ini?" Itu ndak berani. Dia itu diem aja gitu kan, jatuh terus bangun lagi. Si bapaknya malah nanya, "Kenapa Pian, kamu tiba-tiba jatuh?" Ya si Mas Sofyannya diem aja gitu kan, "Ndak tahu Pak, ya cuman begitu." Terus ketemulah sama si Pak Atmo. Ketemu sama Pak Atmo itu orangnya baik banget. "Sofyan, begini, si bapak tadi itu pergi. Kamu udah menikah belum?" ditanya begitu kan. "Belum Pak." Ini ditanya 2 kali. Sebelumnya saat mau bekerja pun sempat ditanyain, "Kamu udah menikah belum?" "Belum Pak." "Kenapa Pak memangnya?" gitu kan. "Ini Pian, kamu mau tak kenalin sama seseorang," kata situ. Mas Sofyan kan kaget, "Loh, aku itu siapa? Aku cuman karyawan, kerjaannya nulis-nulis, karyawan rendahan. Kok aku dikenalin sama seseorang? Dan yang mau ngenalin itu Pak Atmo," gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Ya sesuatu yang nggak pernah kepikirkan sama si Mas Sofyan sebelumnya itu. Ini kenapa ya? Nah, dikenalkanlah ternyata sama anaknya Pak Atmo. Itu namanya Irni. Ya, anak perempuan, dikenalin ke situ. Dan mohon maaf, anak perempuan tadi, kalau bahasanya Mas Sofyan, dilihat dari mukanya gitu, itu udah ketahuan bahwa ini ada keterbelakangan mental seperti itu ya. Kan biasanya terlihat dari bentuk muka, bentuk badan kayak gitu. Mas Sofyan dikenalin, "Tapi cantik," kata Mas Sofyan. "Ini Irni anak saya, mau tak kenalin sama kamu. Ya kalau memang kamu mau, ya kamu mau tak jodohin sama Irni," katanya begitu. Mas Sofyan pun gak bisa, "Aduh Pak, maaf saya itu belum bisa jawab Pak.
bukannya saya ndak mau, tapi saya kan harus ngomong dulu sama orang tua, kayak gitu kan. Tapi bukannya kamu nolak kan, Pian? Enggak Pak, saya itu nggak nolak sama sekali. Saya malah nggak kepikiran. Masalah begituan, masalah pernikahan, masalah perjodohan itu nggak kepikiran sama sekali. Nah, ternyata si Pak Atmo itu kayak cuman bercanda. Dia pun ketawa. Sopyan, maaf saya itu cuman bercanda, kata. Loh, maksudnya bercanda gimana Pak? Oh, Mas Sopyan itu di hatinya itu udah ngerasa nggak enak. Di hal begini kok dimain-mainin sih sama Pak Atmo gitu kan. Ya kurang etis saja pikirnya si Mas Sopyan. Dan ternyata saya itu nggak bercanda. Ini bukan anak saya katanya, ini Irni itu bantu-bantu di sini. Ya nih ya, maaf ya nih ya. Iya Pak, gitu. Si Irninya itu memang bekerja di sana. Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Nah sudah, si Irninya balik, akhirnya dipanggil lah. Namanya itu Lina. Lina kesini. Dipanggil, keluar seorang perempuan, kali ini tuh cantik beneran. Mas Sopyan pun dalam hati, kalau sama ini aku mau ngomong begitu dalam hati gitu ya. Dan ternyata memang bener Mas Sopyan itu ditawarkan, yaitu tadi mau dijodohin sama anaknya Pak Atmo yang namanya Lina. Di situ kalau sama ini Lina gimana? Ini anak saya beneran katanya. Gimana kamu mau ndak? Saya mau Pak, langsung dijawab mau sama si Mas Sopyan ya, karena pertimbangannya itu tadi cantik gitu ya. Ya sudah, ya wes kalau kayak gitu kalian ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama si Mbak Lina, dan Mas Sopyan itu nggak ngobrol, dia tuh nggak berani ngomong sama Mbak Lina itu apa yang mau tak omongin, apa yang mau tak ceritain. Ya Mbak Linanya yang nanya-nanya, Sopyan kamu gimana? Itu diceritakan semuanya, apa adanya gitu. Kehidupan Mas Sopyan yang seperti itu diceritakan semua. Dan akhirnya udah lumayan cukup sore, akhirnya Mas Sopyan pun undur diri gitu ya. Si Pak Atmo ke sana, terus si Mas Sopyan undur diri. Nah saat mau pulang ke rumah, di situ dicegat sama si ibu-ibu yang jutek itu loh, sebelumnya yang suka ngeliatin Mas Sopyan. Heh sini kamu, katanya dipanggil gitu kan. Iya tumben banget si ibu ini manggil. Iya Bu, kenapa Bu? Kamu itu hati-hati, kata si ibu tadi. Hah? Hati-hati apa Bu? Kamu pasti mau dijodohin sama Lina kan? Ngomong begitu sih Bu. Mas Sopyan pun kaget. Loh kok ibu tahu? Kamu jangan mau, beneran kamu jangan mau. Loh Bu, emangnya kenapa Bu? Rumahmu mana? Kata si ibu tadi. Rumahmu mana? Rumahku di ini Bu. Nomor rumahnya berapa? Ciri-cirinya bagaimana? Oh, seperti ini. Bapakmu namanya siapa? Ditanya begitu ya, Mas Sopyan jawab lempeng aja gitu ya. Ini gitu kan, dijawab semuanya. Ya wis, udah sana kamu pulang. Nanti malam saya ke situ, kata si ibu. Bener aja, malam harinya si ibu tadi itu datang ke rumahnya Mas Sopyan. Kali ini si ibu itu tuh udah nggak galak lagi. Assalamualaikum. Si Mas Sopyan kan ngedenger dulu itu suara si ibu tadi. Mas Sopyan pun keluar dengan rasa takut gitu ya. Pintu dibuka. Iya Bu, waalaikumsalam. Sopyan, maaf ya Pian, malam-malam ganggu. Kali ini tuh ngomongnya lebih baik, lebih halus. Maaf ya Pian, malam-malam ganggu. Iya Bu. Ada apa ya Bu ya? Boleh saya masuk? Kalau udah di luar aja deh, saya tuh pengen ngobrol sama kamu, kata si ibu tadi. Baik Bu. Iya, terserah ibu mau di luar atau mau di luar aja deh, sini deh biar nggak gerah, katanya begitu. Akhirnya ngobrol lah di luar sana. Pian, saya itu mau minta maaf, kata si ibu. Pertama datang ke sini tuh mau minta maaf karena dari awal kamu kerja saya itu ya selalu begitu. Bukannya saya nggak suka, bukannya saya marah sama kamu, tapi saya tuh khawatir gitu. Saya tuh khawatir sama kamu Pian, makanya tak liatin terus ini kapan ya dipanggil, ini kapan dipanggil. Soalnya saya itu tahu. Jadi begini, langsung aja ya Pian, kata si ibu tadi. Iya Bu, kamu mau dijodohin sama Lina kan? Iya Bu, saya tadi dipanggil sama Pak Atmo, terus dikenalin sama. Jangan mau, kata si ibu tadi. Loh Bu, kenapa Bu? Lina kan cantik Bu. Mas Sopyannya ya apa adanya gitu. Pokoknya kamu jangan mau. Kamu tahu ndak? Udah 4 orang dijodohin sama Lina dan semuanya tuh sama, karyawan kayak kamu. Tahu ndak? 4-4-nya meninggal semua.
kata si ibu tadi. Hah? Meninggal semua, Bu? Iya, meninggal semua. Saya nggak ngerti apa yang terjadi. Saya itu karyawan paling lama di sini, kata si ibu itu. Saya itu karyawan paling lama. Saya itu pernah mau dipecat sama Pak Atmo, tapi saya nggak mau. Saya ngancam, katanya. Loh, kok begitu, Bu? Ya wis, ceritanya panjang lah. Jadi begini. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama keluarganya Pak Atmo. Cuman itu yang saya baca. Lina itu 4 kali dijodohkan dengan karyawan-karyawannya Pak Atmo. Dan selalu yang nyari itu si Ruhin. Ruhin itu yang bapak-bapak itu, yang galak. Selalu yang nyariin si Ruhin. Karyawan baru. Nanti dikenalin sama Lina. Ya mungkin, ya kamu lumayan juga kali ya, Pian ya. Makanya kamu dipilih. Mas Sofyan sendiri nggak merasa begitu ya. Makanya kamu dipilih, kamu ditawarin ya. Dan sudah kuduga, kata si ibu tadi, kamu pasti mau dikenalin sama Lina, mau dijodohin sama Lina. Dan ternyata bener. Jangan, jangan, kata si ibu tadi. Saya tuh khawatir nanti terjadi apa-apa, kamu cari jodoh yang lain aja. Jangan itu, beneran udah 4. Kalau kamu udah percaya, kamu tanya aja deh. Orang-orang itu, si Hakim, si ini, itu kan udah lama juga. Itu beda 1 tahun sama saya kerja di situ. Iya bu. Nah dari situ pun akhirnya Mas Sofyan tahu, dan akhirnya ibu tadi pun pulang setelah menyampaikan ya keesokan harinya. Ini singkat cerita aja. Mas Sofyan pun nanya sama itu tadi, Mas, aku mau nanya, si ibu itu semalam datang ke saya begini. Iya Mas, bener mending sampean jangan mau deh, jangan gitu ya, jangan. Ya ngomong kayak gitu semuanya, dan akhirnya Mas Sofyan pun pada suatu hari kan dipanggil sama Pak Atmo, dan Mas Sofyan pun, maaf Pak Atmo, saya kayaknya ndak mau sama Lina. Loh kenapa kamu ndak mau? Pak Atmonya tuh langsung marah gitu kan. Kenapa kamu ndak mau? Kan kamu kan sebelumnya udah mau. Kamu kan udah janji, artinya udah beres semuanya begini-begini, kata si Pak Atmo. Mas Sofyannya kaget kan. Loh Pak, tapi kan saya ini. Kenapa kamu ndak mau? Kenapa? Kamu cerita. Mas Sofyan nggak ngomong apapun. Ya pokoknya saya nggak mau aja Pak, saya ngerasa nggak pantas gitu. Pantas? Kamu enggak Pak, saya nggak pantas. Akhirnya apa? Dipecat Mas Sofyan dari pekerjaannya di tempatnya Pak Atmo tadi. Udah, kamu hari ini terakhir, kamu besok nggak usah masuk lagi, kamu nggak usah masuk lagi. Mas Sofyan pun akhirnya pulang. Ya menyesal juga gitu, gimana. Nah si ibu itu datang. Pian, saya itu minta maaf, beneran saya minta maaf. Nanti tak bantuin cariin kerja, kata si ibu. Loh Bu, nggak usah macem-macem, nggak usah repot-repot, Bu, udah nggak apa-apa. Dan akhirnya bener sekitar 4 hari kemudian Mas Sofyan itu ditawarin kerjaan lagi. Ya kerjaan yang seperti itu, kerjaan kasar, cuman alhamdulillah ya kali ini cocok gitu sama Mas Sofyan, nggak ada masalah, nggak ada apapun. Dan Mas Sofyan di satu sisi juga berterima kasih ke ibu tadi, karena ya Mas Sofyan sendiri nggak tahu apa yang bakalan terjadi gitu ya kalau misal dia menikah sama Lina. Konon katanya 4-empatnya setelah menikah memang bener menikah, dan itu tuh menikahnya ya menikah resmi, rame gitu. Meninggal nggak lama, seminggu, 10 hari, berapa hari itu pada meninggal semuanya. Ya orang pada berspekulasi, ini mungkin pada beranggapan gitu maksudnya. Pada beranggapan kalau Pak Atmo itu melakukan sesuatu yang gak benar. Dan Lina itu adalah, ini bahasa-bahasa karyawan gitu ya, bahasa kliniknya itu, Lina itu adalah media untuk mencari tumbalnya. Itu aja satu cerita dari Mas Sofyan. Terima kasih banyak Mas Sofyan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Sedikit banyak itu sangat membantu kami. Dan kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.